Bapak Agus ingin konfirmasi, bisa langsung temannya Pak, bisa langsung ya bersangkutan konfirmasi ke kami. Oke teman-teman, untuk video kali ini memang agak panjang ya, tapi cukup bermanfaat kok. Jadi banyak banget informasi yang kalian akan dapatkan, lalu juga cekuan saya dengan CS Prakerja. Jadi please tonton video ini sampai selesai. Jadi kalian dapat infonya itu utuh, nggak sepotong-sepotong. Oke. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah selalu nonton video ini. Dan yang belum subscribe, please silahkan subscribe channel ini. Karena di channel ini saya akan membahas tentang prakerja khususnya. Jadi update terbaru, info terbaru, tentang case terbaru akan saya upload di video ini. Dan teman-teman juga kalau memang ada pertanyaan atau ada mungkin kendala, bisa komen ke saya. Nanti saya akan coba bantu untuk cari sarannya atau solusinya. Dan semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi pada video kali ini, saya akan menginfokan beberapa informasi terbaru. Dan hari ini pun saya sudah menghubungi CS Prakerja. Tapi sumpah, susah banget. Makin lama, makin kesini, sulit banget untuk menghubungi CS Prakerja. Dari pagi saya coba, siang juga saya coba, bahkan habis mungkin beberapa belas ribu pulsa untuk menghubungi, tetap tidak tersambung. Tapi pada akhirnya tersambung, dan hasilnya ini experience terburuk saya menghubungi CS Prakerja. Tapi nanti untuk video CS-nya akan saya putar di belakang video. Jadi saya akan jelaskan dulu mengenai informasi terbarunya, oke? Yang pertama adalah mengenai banyak teman-teman yang insentifnya statusnya itu mendadak gagal. Padahal sebelumnya keterangannya belum terproses, tapi lalu mereka cek dashboard-nya tiba-tiba menjadi gagal. Jadi tanpa ada tahapan sedang diproses dan menjadi gagal. Itu juga akan saya tanyakan ke CS Prakerja dan sudah saya tanyakan. Lalu yang berikutnya juga alasan lain kenapa insentif kita statusnya bisa gagal. Ini juga informasi dari Ibu Deni di Instagramnya tadi pagi sebenarnya. Saya sebenarnya mau buat video tadi pagi, tapi setelah saya bisa ngomong CS Prakerja. Tapi ternyata CS-nya terlalu sibuk, jadi baru tadi saya bisa dan sore ini saya baru bisa buat videonya. Oke. Lalu untuk ketiga adalah teman kita ada yang muncul notifikasinya untuk rekening itu adalah rekening sudah digunakan. Jadi coba rekening lain. Itu muncul tiba-tiba dan teman kita ini dia belum cair sama sekali insentifnya. Lalu untuk case keempat adalah karena sekarang sudah mulai bulan Juli, jadi which is itu insentif yang tahap 3 juga akan terproses di bulan ini. Jadi saya juga bertanya tentang ini kepada Prakerja CS-nya. Apakah akan on time atau bagaimana? Itu juga yang akan saya bahas. Dan yang terakhir adalah ada teman kita di sini, ada 2 teman kita yang sangat terus menanyakan pada saya. Jadi dia minta tolong pada saya untuk menanyakan pada CS Prakerja solusi ketika nomor handphone kalian sudah diblokir atau tidak aktif. Jadi itu adalah nomor e-wallet kalian, nomor prakerja kalian, dan sekarang kondisinya sudah tidak aktif dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi apa solusinya? Itu pun juga sempat saya tanyakan kepada CS tadi sore. Jadi buat teman-teman, please sebelum kita mulai bantu subscribe channel ini biar makin berkembang. Saya juga makin semangat untuk update videonya dan juga bisa support channel ini agar makin berkembang juga. Oke, pembahasan yang pertama adalah insentif mendadak gagal tanpa adanya tahapan sedang diproses. Saya tanyakan kepada CS Prakerja dan jawaban mereka sama dengan yang di video saya kemarin yang dari admin Instagramnya Prakerja. Itu bisa terjadi karena kita belum memberikan ulasan kepada pelatihan yang kita ikuti. Ingat kan video kemarin saya bilang ini bener nggak sih? Karena setahu saya kalau nggak isi ulasan sertifikat nggak akan muncul juga di dashboard kita. Tapi ternyata teman-teman, ada satu teman kita yang saya nggak sebut namanya, tapi dia menginfokan setelah dia nonton video saya kemarin dan dia cari pelatihannya dia, jadi dia ikut pelatihan ketiga. Jadi pelatihan 1, 2 sudah diikuti, yang terakhir ini sepertinya dia lupa memberikan ulasan dan juga rating. Lalu dia cari lagi pelatihannya, dia tulis ulasan dan buat rating. Seketika dalam beberapa menit statusnya langsung berubah jadi sedang diproses lagi. Jadi untuk yang gagal itu berubah jadi sedang diproses. Jadi mungkin ini memang benar ya teman-teman. Jadi saya mau tekankan lagi buat teman-teman yang statusnya masih gagal, please cek pelatihan kalian yang kalian ikuti
mungkin pelatihan terakhir atau pelatihan 2 terakhir yang seingat kalian belum kalian isi untuk rating dan juga ulasannya. Jadi please isi itu, karena itu nyata juga sangat mempengaruhi proses insentif dan menghambat proses pencairannya. Oke? Jadi lalu alasan yang berikutnya adalah karena sistemnya error ya yang kemarin, dan yang terbaru dari Ibu Deni sendiri. Ini dia. Jadi di sini beliau mengatakan penyebab insentif gagal sangat banyak. Salah satunya dilarang mengisi kolom pekerjaan di akun kartu prakerja dengan tulisan mahasiswa dan pekerjaan tertentu. Sebaiknya ditulis dengan tidak bekerja atau pengangguran. Itulah yang menjadi prioritas. Jika semua sudah benar, maka abaikan saja. Jadi ini saran dari Ibu Deni langsung. Dia mengatakan untuk kita atau teman-teman yang mungkin insentifnya gagal, mungkin kalian mengisi kolom pekerjaan itu dengan mahasiswa atau sedang bekerja. Jadi alangkah baiknya Ibu Deni mengatakan harusnya kita buat itu tidak bekerja atau pengangguran. Tapi di sini saya aneh sebenarnya. Artinya kita diminta untuk mengatakan yang tidak sebenarnya dong. Iya nggak sih? Mungkin saja sebelumnya pas saat mendaftar kita masih bekerja tapi sudah tidak efektif. Lalu kita buat pengangguran atau tidak bekerja. Tapi mungkin ini memang benar kalau memang tujuan kita mau agar kita cepat diproses ya. Jadi sistem mungkin membacanya, oh ini masih bekerja jadi bisa ditunda. Tapi kalau sudah tidak bekerja akan diprioritaskan. Jadi di sini juga saya memberikan tips buat teman-teman atau mungkin ada saudara atau mungkin temannya mau mendaftar prakerja sebelum gelombang 4 buka, pastikan status pekerjaan kalian itu jangan dibuat mahasiswa atau sedang bekerja. Tapi buatlah tidak bekerja atau pengangguran agar nanti diprioritaskan untuk lulus di gelombang prakerjanya. Jadi ini tips juga dari saya buat teman-teman yang mungkin punya saudara atau teman-teman sendiri yang belum daftar tapi masih informasi. Mungkin video ini juga membantu teman-teman agar nanti ke depannya tidak terhambat oleh proses insentifnya. Oke. Lalu yang berikutnya lagi adalah saya mau membahas mengenai munculnya notif rekening ini sudah digunakan. Jadi buat teman-teman yang seperti ini notifikasinya muncul dan kondisinya tahap 1 dan 2 itu belum diproses. Jadi buat teman-teman coba lagi, mungkin sistemnya lagi gangguan atau lagi error, coba kalian sign out lalu kalian login lagi. Seharusnya nanti akan normal kembali. Tapi kalau masih seperti itu, saran saya hubungi CS Prakerja. Karena beberapa teman-teman juga, saya sendiri pun pernah mengalami itu mungkin beberapa waktu yang lalu. Itu mungkin karena kondisinya nggak bagus, dia minta sambungkan rekening. Rekening Anda tidak tersambung, seperti itu sih tulisannya. Jadi saya belum apa-apain, saya coba close tab-nya, saya open lagi, dia udah normal lagi. Semoga itu bisa ini juga buat teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman sempat mengganti rekening dengan rekening, misalnya sekarang kalian pakai GoPay nih, karena nggak bisa upgrade terus, kalian coba pakai Oppo. Lalu setelah pakai Oppo, kalian mau balik ke GoPay lagi. Mungkin itu juga yang membuat kalian muncul notifikasi GoPay-nya atau e-wallet-nya sudah pernah dipakai. Jadi please hati-hati sama rekening, kalau sudah terhubung dan sudah benar, jangan ditak-atik lagi. Itu saran dari saya ya, saya tekankan banget. Dan berikutnya untuk insentif tahap 3 di bulan Juli dari CS masih belum ajuan pasti ya. Tapi dari ada video teman kita juga di YouTube, dia menginfokan bahwa insentifnya kemungkinan bisa saja on time kalau ada kendala. Tapi dia nggak menjamin bisa on time semua. Jadi kita tunggu saja bagian lanjutannya. Yang jelas harusnya tetap cair di bulan Juli kok, jadi nggak delay sampai 1 bulan. Gitu aja untuk info terbaru untuk insentif tahap 3 ya di bulan Juli ini. Lalu yang terakhir adalah solusi buat teman-teman kita. Nomor handphonenya itu terblokir atau tidak aktif, sedangkan ini nomor yang kalian gunakan saat kalian mendaftar di akun Prakerja. Jadi apa solusinya? Sudah saya tanyakan ke CS Prakerja. Jadi saran dari mereka adalah kalian putus rekeningnya, lalu kalian ganti dengan bank BNI atau kalian gunakan nomor e-wallet yang sudah terupdate dengan nomor baru kalian. Jadi itu solusinya. Jadi setelah kalian putuskan, kalian sambungkan, di sana katanya kita ada kesempatan untuk mengubah nomor rekening, nomor telepon kita di akun Prakerja. Jujur saya belum pernah nyoba, tapi ini dapat dari CS Prakerja langsung di video terakhir nanti saya buatkan. Jadi teman-teman yang seperti itu kendalanya bisa dipakai dengan cara putuskan rekening,
lalu sambungkan lagi, dan nanti akan ada fitur untuk ubah nomor telepon di prakerja. Jadi nanti diubah sesuai dengan nomor kalian yang baru. Kalau memang itu bisa atau berhasil, tolong komen di bawah. Kalau nggak bisa juga komen lagi. Jadi kita dapat update juga dari teman-teman semua. Oke, jadi itu 5 case yang saya bahas di video kali ini. Lalu untuk yang tambahan mengenai CS prakerja yang akan saya hubungi. Jujur, cara saya sebelumnya yang saya gunakan adalah saya telepon dia di pagi hari, nyata juga nggak efektif. Entah kenapa, bahkan belum tersambung pun sudah dibilang semuanya sedang sibuk, langsung terputus sendiri tanpa ada nada tunggu. Tapi beberapa kali saya coba, akhirnya bisa ada nada tunggu dan akhirnya nyambung. Dan di sini teman-teman bisa nonton sendiri ya videonya ya, percakapan saya dengan ini. Insentif kartu prakerja, tekan 5. Tugas kami akan segera membantu Anda. Anda masih berada dalam antrian layanan kami. Layanan kartu prakerja, selamat sore, dengan Cika dapat saya bantu. Halo, selamat sore Mbak Cika. Iya, sore Pak, sebelumnya bisa diinformasikan di sini terhubungnya dengan Bapak siapa? Saya dengan Agus. Bapak Agus ya? Nomor teleponnya Jadi gini Mbak, untuk Iya. teman saya itu sebelumnya statusnya itu dia belum diproses, lalu tiba-tiba gagal. Itu kenapa ya? Untuk pacara dana insentifnya di tanggal berapa? Dia sudah lewat di bulan Juni. Iya, di tanggal berapa? Sekitar tanggal 12 itu kalau nggak salah. Bisa dipastikan Pak, karena di sini untuk datanya harus sesuai. Tanggal 12 Juni Mbak. Untuk proses pencairannya melalui apa? Dia pakai e-wallet Ibaratnya apa? Oppo kalau nggak salah. Bisa dipastikan Pak, OVO atau apa ibaratnya? Oppo Mbak. Untuk pencairan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Dia gelombang 3 dia lulusnya. Yang pertama ya, sebelumnya sudah mengisi ulang, sudah memberikan rating atau belum Pak Agus? Gimana? Sudah mengisi ulang, sudah memberikan rating atau belum ke mitra pelatihannya sebelumnya? Itu ngaruh Mbak ya sekarang ya? Iya Pak, kalian di sini baru terinformasikan apabila untuk dana insentifnya gagal, sebelumnya bisa dipastikan terlebih dahulu sudah mengisi ulasan dan rating. Karena di sini untuk syarat untuk menerima dana insentif di sini peserta sudah mengisi ulasan dan memberikan rating dan sudah mengikuti pelatihan dan sudah ada sertifikatnya di akun dashboard. Dan di sini sebelumnya bisa dipastikan peserta sudah mengisi ulasan dan memberikan rating ke mitra pelatihannya Pak. Terus Baik, yang ada. berikutnya Mbak, yang kedua ini untuk insentif tahap 3 nanti yang di bulan Juli, kira-kira akan on time atau akan delay juga Mbak ya? Belum terinformasikan juga Pak Agus. Belum juga ya. Iya, jadi bisa diinformasikan nomor kartu prakerjanya berapa? Nomor saya ditunggu sebentar. Bukan nomor Bapak, nomor temannya yang ingin ditanyakan nomor kartu prakerjanya berapa. Di sini Pak Agus yang ingin ditanyakan akunnya temannya atau akunnya Bapak Agus sendiri. Teman-teman saya Mbak. Apabila teman-temannya mungkin bisa Pak temannya langsung diminta konfirmasi ke kami, karena di sini kami butuh data-datanya juga. Oh gitu Mbak ya. Iya. Dan yang Untuk terakhir nomor- Mbak, yang terakhir yang mau saya tanyakan adalah ini Mbak. Ini case teman saya tuh nomor teleponnya dia diblokir. Jadi e-walletnya tuh udah nggak bisa dipakai nomor yang itu solusinya gimana Mbak ya? Sedangkan Untuk fitur solusinya untuk bergantian nama telepon Pak, nomor rekeningnya harus terputus terlebih dahulu. Apabila rekening sudah diputus, baru bisa untuk pergantian nama telepon kembali. Namun sebelumnya rekeningnya bisa diputuskan terlebih dahulu Pak Agus. Oh jadi kalau emang nomornya udah nggak aktif, kita putuskan Iya. rekening dulu, nomornya diganti. Terlebih dahulu, iya baru diganti. Apabila di sini temannya Bapak Agus ingin konfirmasi, bisa langsung temannya Pak, bisa langsung ya bersangkutan konfirmasi ke kami. Kami bisa probing untuk kendala pastinya di mana dan data-datanya kami ada, akan kami bantu buat ngelaporan. Apabila di sini konfirmasi melalui temannya, mau maaf sekali Pak Agus, untuk laporannya tidak akan kami teruskan karena di sini tidak bersangkutan langsung yang menelpon ke kami. Oke, baik Mbak. Gimana teman-teman? Menurut kalian gimana sih reaksi CS Prakerja? Saya sih nggak nge-blame dia ya. Tapi dia juga ada benarnya sih. Karena saya menanyakan masalah dari teman kita yang lain dan saya nggak punya data konkretnya. Jadi saya nggak punya nomor kartu prakerjanya, saya nggak tahu detailnya tanggal berapa dia insentif cair, lalu pakai akun apa. Karena itu juga konfidensial kan. Jadi saya juga nggak minta buat teman-teman yang tolong saya untuk hubungi prakerja untuk memberikan nomor kartu prakerjanya. Karena sebelumnya pun masih dijawab kok sama CS-nya walaupun bukan case atau masalah saya. Tapi entah kenapa sama CS yang hari ini saya hubungi, dia tegas, dia firm. Jadi dia mengatakan kalau emang ada yang punya kendala atau masalah, sebaiknya langsung teman sendiri yang hubungi CS Prakerja. Jadi datanya lengkap, bisa langsung dicek.
Jadi itu sih, jadi buat teman-teman mungkin yang masih kendala dan buntu banget, hubungi CS Prakerja langsung. Tapi sini tenang aja teman-teman, saya nggak akan kapok kok buat nelpon CS Prakerja, karena mungkin juga dari sekian banyak CS mungkin ada 1-2 yang seperti itu, tapi kebanyakan saya yakin ini ya, jadi bisa welcome banget sama penelpon, jadi bisa membantu tanpa nada yang seperti itu. Dan terakhir teman-teman, kalau teman-teman ada masukan lagi, pertanyaan, atau ada kritik dan juga saran, please komen di bawah, jangan ragu, dan tidak lupa lagi, kalau teman-teman ada sesuatu yang ingin banget atau urgent banget dan harus saya respon, kalian bisa follow Instagram saya di Aryawan Agus. Nanti kalian bisa direct message ke Instagram saya. Saya akan berusaha untuk membalas di Instagram, karena kalau di YouTube itu komennya kadang banyak banget, jadi saya nggak bisa untuk balas satu, tapi sebelum mungkin juga tetap saya akan balas, tapi mungkin nggak semua. Jadi itu aja teman-teman, semoga video bermanfaat, dan sekali lagi please bantu support channel ini, caranya dengan subscribe, like, dan kalaupun kalian share ke teman yang lain untuk videonya ini, jadi teman-teman makin banyak yang tahu juga. Oke, jadi sekian dari saya. Kalau salah kata saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah!